Dan kemudian di dalam ayat ini Allah juga berfirman, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah, mengingat Allah, dalam teks ini maksudnya adalah menegakkan sholat, akbar, adalah persoalan yang lebih besar dari semua persoalan dalam hidup kita. Jadi persoalan menegakkan sholat itu persoalan yang paling pokok dalam hidup kita. Jadi kalau sholat itu tidak ditegakkan, maka berarti kita tidak menegakkan sesuatu yang mendasar dalam tata peribadatan umat Islam. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada puncak kejayaan, puncak kesuksesan kalau sholat itu masih belum ditegakkan sebagaimana mestinya. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Dalam ayat ini Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Huruf qad itu namanya harfu taukid dalam ilmu nahwu. Huruf yang mengindikasikan kesungguhan. Apabila huruf taukid ketemu dengan fi'lul madhi, kata kerja masa lampau, maka artinya adalah pasti. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang yang beriman itu memperoleh kemenangan. Pasti orang yang beriman itu memperoleh kejayaan. Pasti orang yang beriman itu memperoleh kegemilangan hidup dunia dan akhirat. Pasti orang yang beriman itu sukses dunia, sukses akhirat. Orang beriman yang bagaimana yang dipastikan sukses itu, menang itu, oleh Allah dilanjutkan penjelasannya, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang di dalam sholat mereka itu khusyuk. Khusyuk itu secara bahasa diartikan dengan sederhana fokus. Jadi orang-orang beriman yang fokus di dalam sholat mereka, dipastikan mereka ini memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Dipastikan mereka sukses dunia, sukses akhirat. Dipastikan mereka mendapatkan kegemilangan hidup dunia dan akhirat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan ayat ini, khusyuk di dalam sholat itu sudah harus dimulai dari khusyuk menjaga waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat itu sudah harus kita jaga. Misalnya kita sholat subuh jam 5 lewat 4 menit. Sebelum jam 5 lewat 4 menit itu kita sudah siap untuk menegakkan sholat subuh. Itu khusyuk, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu fokus kita terhadap sholat subuh kita. Khusyuk juga, kata Imam Ibnu Jarir, menyangkut dengan niat. Niat sholat kita itu memang fokus karena Allah dan untuk mencari ridha Allah. Begitu juga pada saat kita memulai sholat kita dengan takbiratul ihram, itu kita sudah mulai khusyuk, sudah mulai fokus. Seiring dengan kita mengangkat kedua tangan, kemudian mengucapkan kalimat Allahu Akbar, di situ ada makna yang kita rasakan, betapa dhaifnya, betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala
Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta kita dan alam semesta. Sehingga sholat kita itu bisa kita rasakan. Dan rasa yang kita rasakan dalam sholat itu nanti melahirkan kerinduan-kerinduan kepada kita akan hadirnya waktu-waktu sholat. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Bilal bin Rabah, Bilal mengatakan bahwa apabila mendekati waktu sholat, Nabi mendatangi beliau dan Nabi mengatakan, "Qum ya Bilal, bangun wahai Bilal, fa'arihna bis sholah, gembirakanlah kami dengan sholat." Jadi bagi Nabi SAW beserta para sahabat, sholat itu mendatangkan kegembiraan. Sehingga sholat itu bukanlah beban. Dan sholat itu dalam skala tertentu bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi ada rasa, yang rasa itu terasa begitu nikmat di dalam diri hamba-hamba Allah yang beriman pada saat mereka menegakkan sholat, sehingga lahirlah kerinduan akan sholat. Inilah yang membuat kemudian Nabi SAW beserta para sahabat selalu menanti-nanti hadirnya waktu sholat, karena mereka mendapatkan rasa kegembiraan di dalam sholat itu. Ada nikmat yang tidak mereka dapatkan di luar sholat, sehingga mereka merindukan hadirnya waktu-waktu sholat. Habis subuh mereka sudah merindukan hadirnya zuhur. Selesai zuhur mereka sudah merindukan hadirnya asar. Selesai asar mereka sudah merindukan hadirnya sholat maghrib dan seterusnya. Kalau kita umpamakan dengan makan, orang makan itu ada dua. Yang pertama, makan, setelah makan merasakan kenyang, cukup dengan kenyang. Ada juga orang makan tidak cukup hanya dengan kenyang, tapi dia membutuhkan nikmat dari apa yang dia makan. Di samping kenyang, dia merasakan nikmat dari apa yang dia makan. Begitu juga dengan sholat. Ada hamba-hamba Allah yang tingkatannya itu baru setingkat menunaikan ibadah sholat, memenuhi sebuah kewajiban kepada Allah. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun sholat, maka terpenuhilah sholatnya, sahlah sholatnya. Apakah itu tidak baik? Jawabannya baik. Tapi ada yang lebih baik. Kalau sholat yang kita tegakkan itu mendatangkan rasa nikmat, yang kenikmatan sholat itu menjadi kerinduan setiap kali setelah kita selesai sholat. Sehingga setiap kali kita selesai sholat, kita rindu untuk hadirnya sholat berikutnya. Begitu seterusnya. Dengan demikian, ada sesuatu yang berbeda pada diri kita dalam mensikapi ibadah sholat itu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, fa'arihna bis sholat, gembirakanlah kami dengan sholat. Karena sholat
yang ditegakkan oleh Nabi dan para sahabat itu mendatangkan satu nikmat yang kenikmatan itu tidak didapatkan di luar sholat. Sehingga Nabi sangat konsen dengan menegakkan sholat, merindukan hadirnya waktu-waktu sholat. Ini yang penting untuk kita cermati. Memang ini agak sedikit tinggi, tapi memang begitulah seharusnya kita di dalam menegakkan sholat itu. Kemudian Imam Al-Alusi, salah seorang ulama mufassir dari mazhab Syafi'i, dalam kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani juz 9 halaman 271 menjelaskan di dalam kitab tafsirnya itu, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah pendakian orang-orang yang beriman. Kalimat yang sama bisa kita dapatkan dalam kitab tafsir Ruhul Bayan jilid 2 halaman 213 dan kitab tafsir Naisabur jilid 3 halaman 192. Apa yang dimaksud dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin? Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir mengatakan bahwa kalimat itu menggambarkan kedudukan sholat begitu tinggi di dalam ajaran Islam. Dan beliau juga mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah pendakian orang-orang yang beriman. Itu artinya setiap sholat yang ditegakkan oleh orang-orang yang beriman itu akan mengantarkan mereka kepada derajat yang lebih baik dari sebelumnya, yang akan mengantarkan mereka pada titik akhir puncak kejayaan dan kesuksesan hidup mereka dunia dan akhirat. Jadi luar biasa sekali ibadah sholat itu di dalam pandangan ajaran Islam. Imam Ahmad mengutip hadis dari sahabat Abdullah bin Amru bin As. Hadis yang sama bisa kita temukan dalam kitab Nailul Autar Imam Syaukani juz 1 halaman 343. Abdullah bin Amru bin As mengatakan, annahu zakara salata yauman. Sesungguhnya dia Nabi pada suatu hari menyebutkan tentang solat. Apa yang Nabi sebutkan? Nabi bersabda, man hafaza alaiha, siapapun yang menjaga atas solatnya, kanat lahu adalah baginya nuran, cahaya, wa burhanan, bukti dari keimanannya, wa najatan yaumal qiyamah, dan penyelamat baginya nanti pada hari kiamat. Jadi solat itu akan mendatangkan cahaya di dalam batin kita. Solat itu akan mengantarkan kita pada kegemilangan hidup dunia dan akhirat. Solat itu merupakan burhan, bukti dari iman yang ada di dalam batin kita. Dan solat itu akan menjadi penolong kita atas izin Allah nanti pada hari kiamat. Waman lam yuhafiz, dan siapapun yang tidak menjaga alaiha atas solatnya, lam takun lahu nuron, maka tak ada baginya cahaya, wala burhanan, tidak ada baginya bukti dari imannya itu, wala najatan, dan tidak ada pula bagi dirinya penyelamat dalam kehidupan akhirat. Wa kana yaumal qiyamah, dan adalah nanti dia pada hari kiamat, ma'a Qarun, akan bersama dengan Qarun, wa Fir'aun, akan bersama dengan Fir'aun, wa Haman, dan dia akan bersama dengan Haman, wa Ubay ibni Khalaf, dan dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf, ya, salah satu tokoh munafik yang pernah ada di era kehidupan Nabi. Jadi ada pertaruhan antara keberuntungan
dengan kenestapaan. Siapapun dari orang-orang yang beriman yang menegakkan sholat, mereka akan beruntung. Dan siapapun dari orang-orang yang beriman yang tidak menegakkan sholat, maka mereka akan hidup dalam kenestapaan. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah sama-sama kita mencoba untuk terus menghayati betapa besar kasih sayang Allah kepada kita melalui syariat ibadah sholat yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan ibadah sholat, karena proses pengambilannya pun bukanlah proses yang gampang. Melalui proses Isra dan Mi'raj, syariat sholat itu tidak diturunkan ke alam dunia, tapi dijemput ke Sidratul Muntaha. Dan ini adalah keberuntungan bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karenanya, janganlah lagi kita meninggalkan sholat. Jadikanlah sholat itu sesuatu yang menggembirakan diri kita. Jadikanlah sholat itu sesuatu yang akan mengantarkan kita pada kegemilangan hidup dunia dan akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.